Ya, shalom bagi setiap kita yang hari ini rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau berkata, Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami aman, kami tenang. Ya, karena itu apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau terus ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu saudara tetaplah kuat ya, bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di 5 benua. Saya percaya hari-hari ini kita aman dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita mau terus bawa pujian penyembahan kita. Biarlah kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau yang melayakkan kami. Kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi pujian penyembahan kami, naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa ucapan syukur, pujian penyembahan kami yang harum bagimu, lahir dari hati kami yang mengasihimu. Sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, oh, kami naikkan syukur, kami bawa pujian di hadapan hadirat-Mu. Kudus, kudus, lebih lagi katakan, kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lebih lagi katakan, kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Karena hati kami limpah dengan syukur, hatiku
sebab Tuhan baik. Oh, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang layak kami percaya, Engkaulah yang layak kami andalkan di hidup kami. Karena kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya tidak ada yang sebanding dengan Engkau dalam hidup kami. Mari Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tangan-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan lebih lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Engkau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan, tak pernah terlambat. Amin. Janji-Mu di hidup kami Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Kau pulihkan hidup kami, tak pernah berubah. Kuasa-Mu terbesar, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya perbuatan-Mu ajaib. Mari lebih lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih besar. Yes, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Kami percaya tidak pernah terlambat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan melihat setiap keajaiban Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu berjanji dan Engkau menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami Bapa.
janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beri kekuatan bagi setiap yang lemah untuk terus berharap pada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari katakan bersama saudara pujian ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pernah. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati setiap janji-janji-Mu di hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal di dalam hidup kami. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu di hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal melakukan semua yang dijanjikannya. Amin. Lebih daripada pemenang. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai Tuhan, menepati janji-Mu bagi hidup kami. Dalam segala hal Tuhan, kami percaya Engkau tak pernah lalai. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai, menepati setiap janjinya bagi hidup saudara dan saya. Karena itu mari kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati, menjadikan kami sebagai pemenang di dalam kehidupan ini Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kerajaan-Mu datang atas hidup kami dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, maka kami melihat
Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan, agar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di sorga, dalam rumah tangga kami seperti di dalam sorga, dalam usaha pekerjaan kami seperti dalam sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari angkat tanganmu engkau yang mengharapkan kemuliaan Tuhan. Katakan dengan iman, dimuliakanlah Engkau, Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan, amin. Yes, biarlah nama-Mu Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan, muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja. semua penguasa-penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Sekali lagi katakan, Muliakanlah Raja Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Yesus, biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan, amin. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Dalam pekerjaan kami, kerajaan-Mu datang. Tidak ada lain yang kami rindukan Tuhan selain kerajaan-Mu, kehendak-Mu datang dan turun atas hidup kami. Lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun itu mungkin menyakitkan bagi daging kami, tapi biar kehendak Tuhan turun terjadi atas hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan semua yang ada dalam hidup kami Bapa. Supaya kami memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dan semua penguasa-penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Yesus.
segala roh-roh yang coba untuk melemahkan iman kami diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Berbicara, sampaikan bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, shalom saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya percaya bahwa setiap kita ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, biarlah kita mau tetap setia, bahkan terus ya mencari Tuhan dalam segala keadaan. Masih dari Amerika Serikat ya, saya terus berusaha di dalam kesibukan. Kami boleh tetap melayani di Mesbah Doa. Ya, dan terima kasih juga buat setiap kesetiaan saudara ya untuk terus ya bersama-sama ada di Mesbah Doa. Saya juga bersyukur berjumpa dengan banyak jemaat Mesbah Doa di sini, dan puji Tuhan saudara, ya beberapa hari saya di sini sudah ada 2 orang yang mengambil keputusan dibaptis dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, tadinya mereka bukan orang yang percaya pada Kristus, tetapi mereka akhirnya ya mengikuti semua khotbah-khotbah dari channel YouTube saya dan setia mendengarkan Mesbah Doa, dan bahkan ya ada seorang yang dia berkata bahwa karena dia merasa bertumbuh dan diberkati lewat setiap firman Tuhan ya yang dia lihat di channel YouTube saya ya. Kemarin ya menghubungi saya berkata, "Bu, ya Tuhan itu dahsyat." Tadinya dia berpikir ya satu saat dia akan ke Indonesia dan mencari saya dan minta untuk dibaptis karena dia mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus. Tapi dia berkata tunggu, Tuhan itu baik ya, karena bukan dia yang ke Indonesia tapi Tuhan mengirim saya datang ke sini, dan puji Tuhan minggu depan ya saya akan berjumpa dengan dia di New York dan dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow saudara, ya apa yang Tuhan buat itu baik, dan minggu depan dia akan dibaptis. Ya biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan di media. Kita terus berdoa Tuhan pakai semua hamba Tuhan ya untuk menjangkau jiwa-jiwa hari-hari ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Biar kita terus berdoa lewat media, ada ya jamahan Tuhan bagi jiwa-jiwa mendengar dan mereka berbalik menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Ya, kesaksian yang kemarin juga kita dengar sangat memberkati saudara ya. Apa yang Tuhan buat itu selalu luar biasa. Yang pasti untuk ya membawa orang kembali kepada Kristus. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian sebelum kita lanjut firman Tuhan. Shalom Pastor Debbie Basjir, saya Jikar dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan berkat kemurahan Tuhan. Saya nih merupakan pesakit TBC, paru-paru dan usus serta gastrik ya. Sekarang saya masih dalam perawatan dan saya masih minum obat TBC dari hospital. Begini jalan ceritanya Ibu ya. Pada tanggal 8 oleh karena abang saya dan istrinya kurang sehat, saya membawa mereka ke klinik untuk perawatan disebabkan mereka demam dan batuk. Saran dokter untuk melakukan swab test dan hasilnya adalah positif COVID-19. Setelah mengetahui result mereka ya positif, maka hati saya sangat takut dan saya merasa cemas, Bu. Ya. Setelah pulang dari klinik, saya juga melakukan swab test di rumah ya. Karena kakaknya positif ya saudara, jadi pulang saya melakukan swab test ya. Dan melalui swab test COVID-19 keputusan saya ternyata juga positif hasilnya. Saat itu hati saya benar-benar hancur, Bu ya. Apa tidaknya pada masa yang sama saya masih dalam perawatan sebagai pesakit atau penyandang TBC paru-paru serta usus ya, serta gastrik. Jadi saudara bisa bayangkan ya, dia penderita TBC bahkan paru dan juga usus ya, sedang dalam perawatan, tiba-tiba kena COVID. Makanya hatinya cemas dan sangat ketakutan saudara ya. Sejak dari malam itu
Saya tidak dapat tidur gara-gara saya terus risau dan cemas. Saya takut apa yang akan terjadi pada diri saya. Sebab menurut pikiran logika manusia, peluang saya untuk hidup agak tipis ya, karena memang kena sakit itu saudara. Jadi kalau kena COVID ya biasanya ya memang peluang untuk hidup itu sangat tipis ya, karena memang sangat beresiko dan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi dia risau, takut, dia cemas ya, karena ya peluang hidup saya itu sangat tipis. Pada malam hari yang kedua saya didatangi ya mimpi, dalam mimpi roh saya itu dibawa di satu tempat yang tidak pernah saya kunjungi selama ini. Bahkan roh saya melihat semuanya ya Alkitab, dan ada seorang lelaki yang menjaga Alkitab tersebut. Lalu lelaki itu berkata kepada saya, "Kamu harus mengambil Alkitab itu." Lalu saya akhirnya mengambilnya, dan setelah itu saya terbangun dari tidur saya. Pada keesokan harinya hati saya bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi saya itu? Ya, saya disuruh ambil Alkitab. Lalu Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk mengerti mimpi itu ya, supaya terus mencari Tuhan. Arti mimpi itu agar saya mencari Tuhan, mencari firman-Nya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka sejak hari itu saya mulai belajar fokus untuk mencari kehendak Tuhan ya, dan saya berusaha merenungkan firman, dan saya mencari dan mendengarkan khotbah-khotbah ibu di YouTube. Ya, juga hamba Tuhan yang lain. Ya, bahkan saya terus mengikuti ibadah online-nya. Saya juga terus mendengar lagu-lagu rohani. Sejak dari itu hati saya sangat merasa dikuatkan, Bu. Dan setelah saya belajar menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara dia mencari Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube termasuk khotbah saya, dan akhirnya dia mulai mengerti ya, dan akhirnya dia mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada tanggal 19 pada tanggal 13 hari itu, dalam saat saya mendengarkan khotbah ibu di YouTube, Tuhan menjamah hati saya dan saya menangis bercucuran air mata ya saat mendengarkan khotbah ibu. Saya menangis bercucuran air mata, dan pada saat yang sama itu tiba-tiba saya batuk-batuk. Dan apa yang terjadi, semua dahak-dahak saya keluar. Tidak lama kemudian dada saya terasa lega dan saya tidak batuk-batuk lagi, serta nafas saya pun sudah lega, sesak nafasnya pun hilang. Wow, puji Tuhan. Mulai dari itu saya sudah tidak demam lagi, bahkan sampai sekarang, Bu. Saya yakin dan percaya itu semua karena berkat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Saya imani, Bu, ya biarpun saat ini saya masih dalam karantina ya 4 hari lagi, namun saya percaya saya sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan saya bersyukur Ibu Debbie selalu berkata, hidup mati manusia bukan dikuasai oleh COVID. Ya, bahkan apapun penyakit, sebaliknya hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Yes, ada di tangan Tuhan, saudara ya. Tuhanlah yang pegang kendali atas seluruh hidup manusia. Terima kasih Ibu. Maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Semoga Tuhan terus memakai Ibu dan keluarga menjadi saluran berkat bagi semua orang. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa kesaksiannya saudara ya. Bayangkan seorang yang sedang dalam perawatan TBC, paru, bahkan mengalami sakit usus, tiba-tiba terjangkit ya COVID-19. Akhirnya dia bermimpi, rohnya di bawah dan dia melihat ada sebuah Alkitab dan ada seorang laki-laki yang berkata, kamu harus ambil Alkitab itu. Lalu dia mulai bertanya apa yang Tuhan mau dari mimpi itu. Roh Kudus memberikan dia hikmat bahwa dia harus mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga dia mulai terus membaca Alkitab, bahkan mencari khotbah-khotbah di YouTube. Lalu dia menemukan khotbah saya. Ya, dan dia setia mengikuti bahkan ibadah online. Dan satu hari ketika dia sedang mendengarkan khotbah saya, tiba-tiba dia dijamah oleh Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya, dan akhirnya tiba-tiba dia muntah dan mengeluarkan dahak dari
mulut, dan akhirnya saudara sejak saat itu sesak napasnya hilang, ya bahkan demamnya sudah turun dan hari ini dia disembuhkan. Apa yang Tuhan buat itu seringkali ya tidak masuk akal bagi manusia. Secara manusia pantaslah kalau dia mengalami kecemasan yang sangat berlebihan. Ya, tetapi karena ya sakit paru-paru dan juga TBC. Ya, tetapi kita melihat ya apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Terima kasih buat saudara Jikar dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Luar biasa kesaksiannya, dan biarlah kita semua ya terus diberkati lewat kesaksian ini, dan kita juga akan ya terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Karena itu teruslah saudara bagikan mesbah doa, bagikan khotbah-khotbah kepada saudaramu, temanmu, siapa tahu mereka juga sedang membutuhkan Tuhan sehingga mereka boleh mengalami Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Baik, kita sudah sampai hari ini pembacaan kita di Daniel pasal yang ke-12. Seperti biasa, karena saya masih ada di Amerika, keterbatasan peralatan, ayat tidak ditayangkan, saudara boleh baca ayat Alkitab sendiri, ambil handphone atau ambil Alkitab, kita baca sama-sama ya, atau saudara mau dengarkan saja silahkan. Ya, sudah sampai di Daniel pasal yang ke-16. Kemarin adalah tentang akhir zaman judul perikopnya. Ya, dan kemarin kita sudah sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Orang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu di akhir zaman. Ya, mereka yang hidup dalam dosa akan mengalami kengerian penghukuman kekal. Tapi mereka yang hidup dalam pertobatan mencari perkenanan Tuhan, mereka akan mengalami kemuliaan kekal. Ya, ketika mereka dibangkitkan, karena pada hari akhir zaman nanti yang duluan bangkit adalah orang-orang mati. Ya, entah yang dalam Tuhan dan tidak, semua akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Ayat yang ketiga sekarang saudara, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, ya, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kemarin kita sudah baca, yang terpenting adalah kita harus mengejar perkenanan Tuhan agar nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, bagaimana supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Ya, bertobat, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan supaya kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan ayat yang ketiga berkata ini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Siapakah orang-orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cahaya bintang-bintang di akhir zaman kelak? Yaitu, ayat ini berkata apa? Yaitu mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka akan seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow. Kalau saudara ingin mengalami keluputan, kalau saudara bahkan ingin menjadi orang-orang bijaksana yang memancarkan cahaya di akhir zaman nanti, ayo mulai sekarang jadilah orang yang menuntun orang lain masuk ke dalam kebenaran. Ya. Bagaimana caranya, Bu? Apakah saya harus berkhotbah seperti Ibu Debbie? Enggak, saudara cukup membagikan firman Tuhan. Dengan saudara membagikan mesbah doa, membagikan khotbah-khotbah hamba Tuhan kepada orang lain, lalu orang itu bisa menerima Yesus dan hidupnya kembali pada kebenaran, saudara juga sudah termasuk menjadi orang yang menuntun orang menemukan kebenaran itu. Ya, ini sekarang adalah masa akhir zaman. Media sosial begitu luar biasa dipakai untuk pekabaran Injil. Saya bersyukur, dan apa yang menyenangkan saya saudara lewat pelayanan di mesbah doa dan juga di media YouTube saya ini, banyak orang kembali dituntun kepada kebenaran. Saya di sini juga berjumpa dengan banyak jemaat mesbah doa. Mereka berkata, sejak mengenal khotbah-khotbah Ibu, kami dituntun kembali kepada kebenaran. Kayak yang kemarin kesaksian, tadinya jadi istri menuntut suami, marah-marah, bahkan ya melakukan dosa, akhirnya bertobat kembali, rumah tangganya dipulihkan. Itu kita juga menjadi orang menuntun kepada kebenaran.
Iya, bahkan besok minggu saya juga akan melakukan pembaptisan di New York, saudara. Ada jemaat mesbah doa yang memutuskan menerima Tuhan Yesus dan minta untuk dibaptis. Wow, dia bertobat dan mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, karena hidup ini bukan hanya soal kita kerja cari uang, tapi ada sebuah tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Ayo kita menangkan jiwa, bawa mereka kembali kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Lewat cara apa? Saudara bagikan firman, saudara bagikan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan untuk mereka boleh menemukan Tuhan. Ya, seperti tadi kesaksian juga dari Sabah. Ya, di dalam dia ketakutan akan kematian, kena corona, sakit TBC, ya dia dapat mimpi untuk dia disuruh ambil Alkitab. Ya, dan akhirnya dia punya kerinduan untuk mengerti firman Tuhan. Dia cari khotbah-khotbah di YouTube. Ya, satu kali ketika dia sedang menonton khotbah saya, dia dilawat Tuhan, dia menangis bercucuran air mata, terjadi pertobatan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita menuntun banyak orang kembali kepada firman. Karena itu saudara terus juga doakan pelayanan saya agar goal dari setiap pemberitaan firman Tuhan adalah orang bertobat terima Yesus. Ya, orang kembali kepada Tuhan. Ya, dan Alkitab ini, orang ini berkata di akhir zaman orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Wow. Dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua menjadi orang-orang bijaksana yang memenangkan banyak orang, menuntun mereka pada kebenaran sehingga kita bercahaya di akhir zaman. Ya, kata firman Tuhan, saudara ya. Jadi banyak orang akan berusaha untuk menjadi bintang di dunia ini. Ya, baik di dunia hiburan, mereka ingin terkenal, menjadi bintang, tersohor, menjadi orang yang populer, ya. Tetapi ingat, ya, pada akhirnya saudara, biarlah kita menjadi bintangnya Tuhan. Karena bintang di dunia ini hanya sementara sifatnya. Menjadi orang terkenal, menjadi orang yang populer itu sifatnya sementara. Tapi waktu kita menjadi bintangnya Tuhan, artinya apa? Hidup kita ini menjadi cahaya bagi orang lain, membawa kebenaran bagi orang lain. Sebagai suami, jadilah suami yang menuntun istri anak-anakmu datang kepada Tuhan. Itu artinya engkau bercahaya. Sebagai istri, engkau menjadi istri yang menjadi cahaya juga bagi orang lain, saudara ya. Supaya kita ini juga boleh menjadi orang yang bercahaya sampai pada akhir zaman. Ketika kita hidup dengan bijaksana, kita menuntun banyak orang kepada kebenaran, ya. Dan jika kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang lain, kita juga dapat menjadi bintang yang sejati, yang indahnya itu akan terus tetap ada di mata Tuhan. Ya, jadi saudara, ceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Ceritakan tentang kemasyuran, ceritakan tentang perbuatan ajaib Tuhan. Kemanapun saudara pergi, bersaksi, ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, banyak orang dikatakan di sini akan menyelidikinya, saudara ya. Jadi banyak orang akan menyelidiki firman itu, saudara, tetapi mereka tidak akan mengerti kata firman Tuhan ya. Banyak orang akan menyelidikinya. Di sini ayat yang keempat berkata, iya, saudara, ayat yang keempat berkata di sana, ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, dan pengetahuan akan bertambah, ya, kata firman Tuhan di sana. Ya, saudara, ya, jadi Daniel Tuhan suruh sembunyikanlah itu. Ya, dan karena pengetahuan itu akan bertambah, kata firman Tuhan ya. Jadi saudara, di sini kita melihat apa yang disingkapkan hari ini membuat kita tahu bahwa ayo kita berjaga-jaga, saudara ya. Daniel disuruh sembunyikan menutup dan memateraikan kitab itu berarti bahwa firman itu harus dijaga agar aman dan lestari. Tuhan menyuruh Daniel untuk menyimpannya baik-baik agar firman dan nubuatan itu juga benar-benar tersimpan dan akan aman, saudara. Ini harus dilakukan agar orang-orang percaya segala zaman dapat melihat kembali pada karya Allah dalam sejarah dan memperoleh pengharapan. Daniel tidak memahami arti sebenarnya mengenai masa dan peristiwa dalam penglihatan itu. Ya, tapi kita bisa melihat, saudara,
Ya, walaupun Daniel tidak mengerti, tapi Tuhan menyuruh dia menyimpan baik-baik setiap peristiwa. Ya, ketika berbagai peristiwa itu terungkap karena kita berada pada zaman akhir, ya jadi tidak mungkin keseluruhan kitab itu dipahami sebelum tiba pada klimaksnya dalam sejarah dunia. Tuhan menyuruh Daniel menyimpannya baik-baik ya, supaya ada orang yang akan menemukan ke depan, dan buktinya kita hari ini tahu kitab itu pernah ada, sehingga sampai hari ini kita bisa dapat tuntunan tentang akhir zaman, apa yang Tuhan mau. Ya, itu adalah karena Daniel menyimpan ya semua itu baik-baik, saudara. Ayat yang kelima saya dikatakan, kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, baiklah, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Ya, ayat yang ketujuh, lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Dia berkata, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang ku dengar ya hal itu, kata Daniel ya, tetapi tidak memahaminya. Ya, lalu ku tanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ya, ayat 9, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman, ya, kata firman Tuhan. Saudara, ya di sini Daniel ya Tuhan menyampaikan lewat malaikat itu ya, supaya Daniel itu ya menunggu. Daniel penasaran, bertanya kapan ini semua akan terjadi. Ya, malaikatnya menjawab 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Ya, dapat dijumlahkan menjadi 3 dan 3,5 tahun, yang dapat dipahami secara harafiah ataupun secara kiasan, saudara. Ya, bangsa yang kudus itu rupanya diserakkan berkali-kali sepanjang sejarah. Maksud Tuhan yang berulang-ulang dalam hal ini adalah untuk menghancurkan kesombongan dan rasa kesombongan dan kemandirian dari umatnya yang durhaka itu, dan untuk membuat mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Dari awal kita melihat bangsa Israel itu sombong, meninggalkan Tuhan, berdosa, jatuh, sehingga dalam sejarah berkali-kali mereka itu diserakkan. Ya, dan pencobaan dan penganiayaan ya itu di sini dikatakan ya sangat sulit untuk dipahami ketika kita mengalaminya. Tetapi hal-hal tersebut itu menjadi cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kemarin kita sudah tahu hari-hari ini adalah masa pemurnian. Ya, jika kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman itu, setelah Anda melewati saat-saat yang sulit, berusahalah untuk belajar, mengambil nilai dari setiap masalah dan persoalan yang sudah dapat. Setelah itu, ya barulah saudara, saat-saat sulit itu kita berusaha untuk belajar agar kita mengetahui apa maksud Tuhan. Ya, dan kita lebih lagi ya bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dewa-dewa kekejian di sini yang dimaksud tadi ya, ayat yang ke-11. Ya, yang dewa-dewa kekejian yang membinasakan didirikan dalam bait suci itu menunjukkan pada mesbah ya, itu pada waktu zaman Zeus ya, di tempat Antiochus IV Epiphanes dia mengorbankan babi ya pada zaman yang kemarin kita sudah baca.
Ya, ada orang berpendapat hal itu akan digenapi lagi pada masa antikristus dengan salah satu dari perbuatan jahatnya yang keji, saudara. Bagaimanapun juga hal ini akan diprediksi ya di bagian awal dari pasal ini mungkin akan menunjuk kepada ya di akhir zaman nanti orang akan menggantikan korban kepada Allah dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari kita belajar mulai dari sekarang. Hormati Tuhan, jangan mencampurkan Tuhan dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, persinahan. Itu sama dengan engkau menginjak-injak bait Allah. Bukankah firman Tuhan berkata tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Jangan engkau kotori dengan menginjak-injaknya, dengan engkau hidup dalam kenajisan dan percabulan, saudara ya. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Hal-hal ini bisa merupakan gambaran selanjutnya menyangkut penganiayaan orang-orang Yahudi di bawah Antiochus IV. Ya, bisa juga menunjuk pada akhir zaman ketika korban penyembahan kepada Allah yang sejati mulai digantikan dengan korban-korban penyembahan kepada kenajisan, percabulan. Orang yang lebih mencintai dosa itu sama dengan dia menggantikan penyembahannya kepada Allah dengan melakukan kenajisan itu. Berarti dia lebih mencintai. Orang yang tidak bisa meninggalkan dosanya, itu artinya dia lebih memilih menyembah kepada kenajisan, percabulan, kepahitan, ketimbang kita menyembah kepada Tuhan. Itu arti rohaninya, saudara ya. Dan hati-hati, saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, jadi janji kebangkitan itu dipertegas di ayat 13 ya. Kita sudah lihat tadi, tetapi engkau pergilah, kata ya malaikat itu, ya sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, janji kebangkitan dipertegas lagi pada Daniel. Suatu hari kelak ia akan melihat ya penggenapan firman itu, tetapi dia tidak akan menghabiskan sisa hidupnya dengan bertanya-tanya tentang apa arti penglihatannya. Sebaliknya Tuhan berkata dia akan beristirahat dalam ketenangan karena kedaulatan Allah dan menantikan saat tersebut dia ketika ia akan bangkit untuk menerima mengalami kehidupan kekal bersama Allah. Allah tidak menyatakan segala sesuatu kepada kita dalam hidup ini. Kita harus puas dengan gambaran sebagian saja sampai dia menghendaki kita untuk melihat lebih banyak lagi. Dia akan memberitahu segala sesuatu yang perlu kita ketahui. Jadi Daniel berdiri ya kita melihat dia di barisan hamba-hamba Allah yang luar biasa ya, dari keturunan Raja Daniel, tetapi diangkut ke pembuangan ketika baru berusia belasan tahun. Daniel memutuskan untuk tetap setia kepada Allah bahkan di negeri pembuangan. Bahkan dengan pengorbanannya ya pribadi yang besar, Daniel menghabiskan seluruh masa hidupnya ya untuk ya menjadi penasihat raja, saudara. Bahkan ya dia juga tetap berpegang kepada kesetiaan imannya pada Tuhan, dan karena itu Tuhan menjamin bahwa dia akan dibangkitkan dari antara orang mati dan juga mendapat bagiannya dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudara, kesetiaan kepada Allah mempunyai upah yang besar ya, dan ingat saudara ya, kita semua sekarang ini sedang berjuang, tetapi jadilah orang-orang yang setia, terus memegang teguh kebenaran, hiduplah ya menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Jangan tukarkan penyembahanmu kepada Tuhan dengan penyembahanmu kepada setan, dengan kenajisan hidup dalam segala macam dosa. Karena itu ya biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kami boleh mengalami anugerah Tuhan mendengarkan firman-Mu malam ini. Biarlah Tuhan kami semua menjadi orang-orang yang terus diuji, dimurnikan menjelang hari akhir, zaman akhir. Bahwa kami dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak semua hidup takut akan Tuhan. Kami kembali kepada panggilan akan kebenaran itu, meninggalkan segala dosa dan berjuang untuk mencapai perkenanan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, berkati Tuhan. Bahkan yang sakit hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan lawat. Biar kesembuhan jiwa boleh terjadi, kami bertobat berbalik kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa setiap mereka yang bergumul dalam kesulitan, di dalam segala hal yang ya mungkin dalam pergumulan yang rasanya berat. Tuhan beri kekuatan. Yang terjebak hutang piutang, Tuhan tolong kami mau bertobat kembali kepada Tuhan. Yang berdoa buat pemulihan rumah tangga, Tuhan tolong. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan.
Berkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Kami terus berdoa untuk keamanan kesejahteraan bangsa Indonesia. Apapun yang sedang terjadi hari ini, pergolakan di berbagai daerah, ya Tuhan, Engkau turut campur tangan. Di Papua Tuhan turut campur tangan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa orang-orang jahat, bahkan terorisme di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jagai bangsa dan negara kami. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami di dalam perekonomiannya, Tuhan yang menopang. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah Bapak mereka boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan dalam nama Yesus. Engkau berikan keturunan ilahi. Kami berdoa, bahkan yang hari-hari ini juga berkekurangan, Tuhanlah yang mencukupi. Kami tahu dan percaya Engkau melindungi bahkan bangsa kami dan semua bangsa-bangsa di masa pandemi ini. Tuhan melindungi tenaga-tenaga kesehatan, jagai Bapa supaya mereka boleh bekerja maksimal. Kami percaya kami akan melihat janji Tuhan digenapi. Biarlah hari-hari ini hidup kami di akhir zaman semakin berjaga-jaga, mengejar kekudusan, membuang segala dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, apapun yang menghalangi kami untuk datang pada Tuhan. Bahkan Engkau berkati seluruh Tuhan bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Hamba-Mu sedang berada di Amerika. Tuhan berkati Bapak Presiden Joe Biden dan seluruh Tuhan jajaran yang ada di kepemerintahannya. Bangsa ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat atas Amerika dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Biarlah Tuhan selalu disenangkan lewat kehidupan kami. Mari buka hati dan tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, ya, dan cinta kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi buat yang ada di Amerika. Tuhan memberkati. Shalom.